Oke, selamat datang di materi pos-pos transitoris dan antisipasi. Ini merupakan kelanjutan dari teori sebelumnya ya. Kita mencoba untuk mengerjakan soal dari tugas kalian, yaitu di halaman 198, soal 6 step 8, yaitu PT Antar Nusa. Gimana? Sudah bisa mengerjakan? Kalau kalian sudah nonton videonya pasti bisa. Makanya kenapa dalam cara mengerjakan PT Antar Nusa ini, yaitu pertama kalian harus nonton dulu teorinya, pos-pos transitoris dan antisipasi yang biasa kita kenal dengan deferral dan accrual itu. Kemudian kalian perhatiin tuh soalnya tuh, amati ini ada gimana soalnya. Di sini kan ada unadjusted trial balance atau neraca saldo yang belum disesuaikan, adjusted trial balance neraca saldo yang sudah disesuaikan. Oke, habis itu kalian amati tuh perbedaannya, ada nggak perbedaannya saldonya itu, ya. Nih, Ibu sudah centang semuanya, ternyata semua 1 sampai dengan 16 ini ada perbedaannya. Jadi inilah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan itu. Di sini nanti kita cantumkan perbedaan itu. Ya. Di sini unadjusted-nya, di sini adjusted-nya. Di sini namanya neraca saldo yang belum disesuaikan, di sini yang sudah sesuaikan. Jadi dia mintanya ada 30.000, 102, 244, 16.000 dan seterusnya. Kita yang menyesuaikan di sini. Paham? Yang kalian kerjakan itu. Kemudian setelah itu baru kalian buat juga dong jurnal penutupnya ya, dan jurnal pembaliknya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sini karena kan kalian belum belajar mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nanti Ibu buatin videonya khusus untuk kalian. Oke, supaya nggak berlama-lama kita mulai aja ya. Di sini kan ada sebuah rekening buku besar. Ingat ini buku besar ya, bukan neraca saldo. Tapi kita nggak apa-apa karena di sini adjusted trial balance. Kalau nggak balance jangan sedih. Memang namanya orang dari buku besar kok ya. Dari PT Antar Nusa dengan saldo-saldo rekening sebelum dan sesudah disesuaikan pada akhir tahun penutup fiskal disajikan sebagai berikut. Jadi interest receivable, ini piutang bunga. Apa yang kita lihatin? Yaitu kita lihat di sini 0, tapi di neraca saldo setelah disesuaikan ada 30.000. Berarti kita harus membuat jurnal penyesuaiannya. Kalau kita lihat dulu neraca saldo, neraca lajur, sorry. Nah, ini dia. Jadi kalian harus membuat di sini supaya 30.000 di PIUT. Kita udah tahu nih. Nah, kita dapat nih. Jadi kita dapat nih. Ini kan 0, 0. Ingat neraca saldo debit ditambah dengan neraca jurnal penyesuaian debit sama dengan neraca saldo setelah disesuaikan angkanya ya. Berarti kita isi dong 30.000 piutang bunga. Sama apa? Sama kita kurangi biasanya pendapatan, piutang bunga pada pendapatan. Berarti pendapatan bunganya kita giniin. Kita masukkan di kredit. Pendapatan bunga, interest income. Kurangi dia 30.000. Ini dikurangi 16.000. Interest income. Pendapatan bunga. Kita tambahin 30.000 ya. Mungkin nanti ada saldo soalnya di situ 23. Nggak apa-apa, kita tambahin dulu. Tapi intinya dia minta 64.000 untuk di akhir periode. Kita masukin dulu ya di jurnal penyesuaian. Ingat ya, dalam membuat jurnal penyesuaian itu ada satu akun neraca yang terlibat dan ada satu akun laba rugi yang terlibat. Akun neraca itu apa aja? Yaitu akun 1, 2, 3. Akun laba rugi 4, 5, 6, bahkan 7 ya. Nanti dia akan terlibat kalau perusahaan dagang. Kita buat tadi 113 pada 611. Oke. Itu sebesar 30.000. 23. 30.000. 23. Oke. Udah kita dapatkan. Kemudian kalau kedua yaitu
Supplies ada 248 sebelum disesuaikan, setelah disesuaikan ada 102. Berarti ini ada pengurangan, ya kan? Yang kita harus screening dia adalah supplies ini berkurang, berarti kita bawa ke kredit dia. Karena kalau bertambah di debit, berkurang di kredit, kita kurangin nih. Oke, kita mulai aja ya, atau di NL dulu. Kita kurangin dulu sebesar ini dikurangi dengan ini, yaitu 146, berarti dapatnya ya. Kita buat dia perlengkapan dikurangin 115. Perlengkapan itu akunnya sebelum kalian kerjain juga kalian harus buat nomor akun di sini ya. Nih, ibu sudah buat sih. Akunnya untuk supply 114, perlengkapan 512. Oke, 114 512. Berarti 114 kan kita kurangin tuh 146. Tuh 23. Lawannya adalah beban perlengkapan. Ingat apapun yang kita pakai jadi beban. Berarti kita taruh dong di AJP-nya nih. Di ini perlengkapannya 146, kemudian di beban perlengkapan 512 yaitu 146 tuh 23. Oke. Oke, lanjut sekarang soal yang ke-3. Prepaid insurance ada 372. Kemudian saldonya setelah disesuaikan 244, berarti berkurang. Berarti ini prepaid insurance kita kurangi. Ya kan? Karena kalau prepaid insurance ini aset, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Berarti ini karena dia di saldo setelah penyesuaian itu berkurang, maka kita kurangin. Oke, kita buat dulu di NL ya biar gampang ya. Prepaid insurance. Nah, ini dia dikurangin. Ini dikurangi ini. Oke, 128. Prepaid insurance itu di kredit, kita tulis dulu dia 113. 115. Ya, itu sebesar berapa tadi? 128. 128. 23. Kemudian ini pasti beban ya, karena ini kan sudah aset, berarti pilihlah salah satu antara pendapatan atau beban. Tapi sepertinya lebih condong ke beban, karena kan apapun yang sudah dihabis pakai jadi beban. 514. Ya, insurance expense. 128 ya. Oke, sudah dapat ya. Apa kita nggak usah dirumuskan ya, supaya nanti kalau kita mau ganti nggak usah susah. 128. Ini juga 146. 146 tuh 3. 146. Oke. Selanjutnya di soal berikutnya yaitu soal wage payable. Ini dulu deh. Nomor 4. Prepaid property tax atau pajak bumi dan bangunan, kalau nggak salah ini ada saldonya ada 60.000 tapi adjustednya nggak ada. Berarti ini sebenarnya nggak perlu nih di adjusted karena ini perlu karena habis dia. Iya, kalau kecuali sama ya. Kunci katanya berbeda. Kalau berbeda kita buat. Ini berbeda berarti kita buat. Karena ini 0, maka ada habis, berarti dia property tax-nya dihabisi 60.000 ya, dikurangin ya. Kita lihat NL property tax-nya yaitu 60.000, berarti ini dikurangi ini 60.000 nol. Ya kan, bener kan? 60.000 ya. Terus kita masukkan ke buku jurnal. Berarti kita itu tadi 116. Ya, ini berapa ya? Lupa lagi nih. Yaitu sebesar 60.000. 60.000. 23. Oke. Pada beban, berarti kan ini akun aset. Kita cari akun laba rugi yang mana nih? Nggak mungkin dong pendapatan. Ya udah beban. Dan itu pun udah habis pakai kan. 5, 1,
516. 57. Sebentar, kok nggak ada? 514 din. Sebentar, kita lihat. Terlalu banyak uji coba nih. 513. 513. 513. Oke, 60.000. Tuh, 23. Udah, sekarang nomor berikutnya. Prepaid interest. Prepaid interest ini dari 0, kemudian menjadi 16.000. Ini juga harus disesuaikan. Prepaid interest. Berarti apa nih bunyinya nih? Kita berarti bertambah ya. Bertambah. Berarti dia membayar nih kalau bertambah. Kita taruh ya. Sebesar berapa tuh tadi ya? Sebesar 16.000. Kita taruh 16.000 di sini. Oh, kan benar saldonya di situ 16.000. Oke, berarti di sini 16.000 kita taruh. Berarti ini kita prepaid insurance, kita beli prepaid insurance saldonya pada apa? Pada asuransi yang masih harus diterima. Berarti kan dia piutang. Bukan piutang. Prepaid interest itu apa? Bunga diterima di muka. Bunga dibayar di muka. Bunga dibayar di muka pada, nah ini kasnya nggak ada di sini. Kita bunga dibayar di muka pada, kita cari akunnya ya, bunga dibayar di muka. Sebentar ya, ibu pikir dulu, sama-sama berpikir ya.